bahagia. Ramadan adalah sebagai tamu bagi kita. Di setiap spanduk yang kita lihat di ketika memasuki bulan Ramadan, selalu tertulis di spanduk itu marhaban bi syahri Ramadan. Berbeda dengan lafaz ketika kita mengantarkan orang yang bertolak ke tanah suci dengan lafaz labbaik Allahumma labbaik. Dua kalimat itu maknanya sangat berbeda. Sebagai tamu Allah, labbaik Allahumma labbaik. Marhaban bi syahri Ramadan. Ramadan itu adalah sebagai tamu bagi kita. Ketika tamu yang agung dan dia mengunjungi kita, ia sudah barang tentu hidangkan makanan-makanan yang bisa membuat betah tamu yang istimewa untuk kita. Kita lihat satu contoh. Orang yang kita cintai setahun yang lalu tidak bersama kita. Ketika tibanya telepon, saya pagi ini akan bertolak ke Aceh. Bagaimana semangat orang yang menerima kehadiran orang yang dicintai itu? Jauh-jauh segalomnya 5 euro dan 6 euro yang gelem truh tamu yang istimewa anak yang dari sana, hati kitanya harap-harap cemas. Kadang-kadang yang napeng rental motor berangkat ke Kuala Namu. Ketika tibanya di Kuala Namu, menunggu orang yang dicintai, orang yang disayangi turun dari tangga pesawat. Kemudian kapal landing jam 12.30. 15 menit terlambat, hati kita merasa gundah. Apa gerangan yang terjadi? Hidih di atas udara. Kemudian hati merasa gundah karena orang yang kita cintai, orang yang kita harap tak kunjung tiba di pandangan mata, dan akhirnya harap-harap cemas pesawat yang gedanya mereka mendarat. Ketika mendarat pesawat tersebut, kemudian mata gedanya tertuju orang yang kita cintai. Watedih tanging bentuk jasad tubuh orang yang kita cintai itu, hati kita merasa gembira dan bahagia. Maka jadilah Ramadan itu sebagai tamu yang agung. Setahun yang lalu tidak bersama kita, hari ini Ramadan bersama kita. Muliakan dan hidangkan makanan yang istimewa, karena Ramadan tidak lama dengan kita, barang 30 hari. Malamnya Ramadan kaput malam. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana wa aqamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, itu satu hidangan yang gedanya sedukan ataupun yang gedanya hidangkan terhadap bulan Ramadan. Kemudian wa aqamahu, mendirikan malam, artinya salat tarawih. Apalagi yang kita lakukan dengan memperbanyakkan zikir, apalagi yang kita lakukan dengan qiyamul lail, apalagi yang kita lakukan hidangan yang kita hidangkan terhadap tamu Allah, terhadap tamu kita adalah dengan mendirasah dan membaca Al-Quran. Itu sebagai makanan-makanan yang istimewa. Biar Ramadan senang bersama gedanya, dan betul-betul cinta itu berangkat dari lubuk hati yang paling dalam. Ketika cinta berangkat dari lubuk hati yang paling dalam, cinta itu pasti dan bukan mustahil. Ketika cinta itu datangnya dari mata, bisa dikatakan itu cinta palsu. Kenapa kita terpanggil untuk menghadap Allah walaupun keadaan yang tengah laginya? Karena kita tidak pernah melihat Allah dengan kasat mata kita, karena kita meyakini sesungguhnya Allah bersama kita dan menjaga kita. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jino tawo dalam pembahasan bio masalah wabah dan bencana, supaya kita semangat untuk beribadah. Jangan sampai program orang lain berhasil program orang lain, lemahnya persatuan dan kesatuan kita umat Islam. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang hadirin kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Anit ta'un ya Rasulullah?" Apakah itu penyakit ta'un ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, "Idza kana adzabun." Sesungguhnya penyakit ta'un itu adalah azab. Dan apabila menimpa orang-orang mukmin dan meninggal akan mendapatkan pahala syahid. Dan azab itu tidak Allah turunkan kepada orang-orang mukmin. Maka kita lihat penyakit ini pertama sekali turun di negeri yang menganti Allah, Wuhan. Yang kedua di mana? Di Italia, Roma. Yang ketiga di mana? Di Iran, itu negeri Syiah. Maka oleh karena demikian, kata Rasul sebagai sebuah instruksi, engkau menetap di rumah. Yang dari luar jangan ke dalam, yang dari luar negeri jangan ke dalam, yang dari dalam negeri jangan keluar. Artinya makna menetap di rumah bisa kita katakan di rumah kita sendiri ataupun di negeri kita sendiri. Maka hari ini kita lihat rakyat telah maksimal menjaga yang namanya penyakit itu biar tidak bersama kita. Nol Aceh dari penyakit corona. Itu sudah dapat pengumuman kita. Tapi siapa yang betul-betul yang menjaga supaya penyakit ini tidak bersama kita, nyaman dalam beribadah? Jawabannya adalah pemimpin untuk rakyat, bukan dari rakyat untuk pemimpin. Rakyat telah bersama-sama. Sesungguhnya yang lagi nyorupa yang kata lakukan di gedayo nyoka maksimal bagi kita rakyat. Apa yang harus mereka lakukan? Opsi mereka sesungguhnya mereka tahu sendiri. Maka oleh karena demikian, jangan pernah ragu dan pernah gundah. Dulu-dulu kadang-kadang masjid jami'nya cukup ramai. Kenapa berkurang? Karena berat ketakutan. Dan jangan pernah takut, Allah bersama kita. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tawalam genap. Man shama Ramadhana, ketika kita berpuasa di dalam bulan Ramadan itu satu hidangan. Yang kedua wa aqamahu, dan mendirikan malam. Makna wa aqamahu, mendirikan malam, salat berjamaah. Salat berjamaah. Bagaimana yang dikatakan dengan salat berjamaah? Salat yang betul-betul rapikan saf, lurus, tepat dan rapat. Dan ingat, kekuatan Islam itu di dalam jamaah. Yang pertama jamaah majelis taklim, yang kedua jamaah salat 5 waktu. Itu dua kekuatan dalam jangka Rasulullah. Perjuangan Islam masa yang singkat 23 tahun sanggup merubah peradaban jahiliyah. Jahiliyah hidup di dalam kelompok. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bangsa jahiliyah hidup di dalam berkelompok, dan akhirnya peradaban tersebut dirubah oleh Rasulullah dalam jangka 23 tahun. Islam kuat bukan karena kelompok. Islam kuat di dalam barisan jamaah majelis taklim dan di dalam jamaah salat 5 waktu. Jino dadanya yang baurun honan aja long yak sembahyang. Ketika berangkat yak sembahyang puta penting. Siribe boh ati thaboh-thapo ati, bandum-bandum satu tujuan untuk mencari ridha Allah. Honejak nejak ber siribe boh ati satu tujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam berkelompok
nyan dalam tabuh kelompok mentang beda tujuan. Jino ketanya nging pada pemilihan kelompok A, kelompok B, kelompok C dalam pemilu. Kelompok A berusaha untuk mengalahkan saingannya, kadalu bandu-bandu merebut hati rakyat setelah selesai. Kemudian dalam kelompok itu, dalam partai itu memiliki kandidat masing-masing. Yang unggul di dalam kelompok A, partai A adalah kandidat yang nomor 2, suara badan banyak. Ini contoh dan apa? Ketika suara badan banyak, karena ketua itu yang memegang kendali dan kuasa, dan akhirnya pegadro kemiagam, pajuh drolom masing-masing. Maka dalam satu partai, dalam satu kelompok itu ada kepentingannya lagi. Maka Islam tidak pernah dibina di atas itu. 300 tahun Jepang Belanda menjajah Indonesia dan Aceh kena juga. Tetapi kenapa tidak sanggup? Karena orang-orang dahulu, orang tua kita dulu, mereka itu hidup di dalam jamaah majelis taklim dan jamaah salat 5 waktu. Ramaikan jamaah salat 5 waktu. Dan apa senjata beliau? Mereka tersebut bambu runcing, dan jadi peluru adalah kalimah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah sebagai peluru, karena mereka hidup di dalam 2 jamaah. Yang kenyan tagai uronyo nyan ni harus tabiki. Hana payah tabiki kelompok-kelompok jahiliyah yang selalu hidup dalam kelompok, kaum munafik yang hidup dalam berkelompok. Maka dalam bulan Ramadan ini tegakkan salat berjamaah. Salat berjamaah sampai 5 waktu sebagai hidangan. Yang kedua, mendirasah ilmu agama, belajar ilmu agama. Satu huruf apabila kita man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang hadir majlis ilmu di dalam bulan Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatis sana, Allah akan menulis setiap langkah yang kita tuju dari rumah, laksana kita beribadah setahun dalam musalla tanpa berpindah. Malamnya citunyo jaro dua lang musalla titun hana minah na barang ana dan dengku yang bikin hanjit. Jadi situn tak ibadah, dan pahala itu di mana kita dapatkan? Ketika kita mendirasah ilmu agama dalam bulan Ramadan. Belajar ilmu agama, belajar ilmu tajwid untuk membenarkan bacaan-bacaan dalam salat. Nyan adalah salah sabuh pahala, sabuh langkah dari rumah yang tak tuju akan mendapat pahala ibadah setahun. Bayangkan lontuan dari bayu longjak padimboh langkah. Wallahu alam, nyamban berat de pahala bila Allah, tapi tak pelihara supaya tidak batal akan pahala tersebut. Jino contoh biuk mentong tak pegah yang masalah memelihara bacaan dalam salat. Menyata pegah lain-lain tat, hana payah payang-payang tat. Dalam salat itu kan ada 13 rukun. Dalam 13 rukun itu terbagi kepada 3. Qalbi, qauli, fi'li. Pada qalbi itu ada 3 rukun, qasad, ta'arat, ta'in. Kemudian qasad, ta'arat, ta'in itu menyertai dengan takbiratul ihram. Kita tidak berbicara khilafiyah. Menyertai takbiratul ihram. Allahu akbar. Ketika kita membaca Allahu akbar, di atas Allah kena panjang sabuh alih 2 harkat. Menyalaginya lagi puding 3 alif lebo alih 6 harkat. Menyasikret sabuh alih 2 harkat. Ketika kita takbiratul ihram yang benar, Allahu akbar, lon sembahyang perle maghrib le ke imam kajit temanna wate takbiratul ihram Allahu akbar yang karelah. Bahkan lebih daripada 1 alif 2 harkat tidak boleh. Teman pijit panjang dah dengku. Mungkin ulun sembahyang sahaja, ulun sembahyang perle maghrib le rakaat long hadap kiblat kedeh ubarat long ikut imam tungku musmulyadi safari dari bayu mamanya enan taroh lafaz nit nyan Allah kan heboh harkat kan 6 harkat mutumnya 12 harkat Allahu akbar
Taruhlah gop-gop. Dan ingat, dalam salat itu tidak belajar. Di luar salat baru belajar. Maka dalam salat kenapa yang murno-murno gede? Di luar salat belajar. Dalam bacaan lain, kemudian as-salatu tarawih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasahbihi ajma'in, jangan wasahbihi ajma'ina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sallallahu alaihi wasallam. Apa yang nak? Letak mendengarlah. Maka ibadah tanpa ilmu itu tidak akan pernah benar, hadirin kaum muslimin. Jadi ada pegah panjang-panjang dah, karena waktu singkat 15 menit tidak boleh lewat. Kalau ketahuan lewat 15 menit itu jadi masalah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi akhirnya satu cara gedanyo tak pelihara tak sambut Ramadan, berpuasa dengan mendirasah Al-Quran, dengan qiyamul lail, dan dengan berzikir, dan dengan apa lagi? Dan dengan cara legedanyo selalu bersedekah dan menyambung tali silaturahmi. InsyaAllah Ramadan akan senang bersama kita. Dia rindu tahun nanti cepat-cepat kembali, dan gedanyo rindu, maka di penghujung ayat la'allakum tattaqun. Maka siapakah menjadi sang juara ketika tiba 1 Syawal? Itu mereka-mereka yang bisa menerima tabu yang agung dan istimewa ketika bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.